Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit Alpukat Menggunakan Metode Hybrid Case Base Berbasis Web, disusun oleh saya sendiri, Endang, dengan NPM 43E570061858081. Pembimbing pengampu, pembimbing pertama, pembimbing 1 Bapak Arif Budiman Purba MKom, pembimbing 2 Ibu Yesi Yanitasari ST MKom, kemudian pakar Bapak Piyok Suyokto William BKom. Kemudian ada latar belakang masalah. Alpukat atau bahasa latinnya Parsia americana merupakan komoditi sumber protein yang cukup penting dalam pola menu buah-buahan. Kemudian terjadinya penyakit dan gejala pada awal tanam menyebabkan penurunan produksi pada alpukat. Penelitian sebelumnya, diagnosis penyakit alpukat pernah diteliti oleh Tiar dan Wahyudin dengan 5 penyakit dan 10 gejala yang menggunakan metode naive Bayes certainty factor pada tahun 2021. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Masih kurangnya informasi yang didapat oleh petani tentang penyakit tanaman alpukat serta solusi untuk penanggulangannya. Terjadi penurunan produksi yang diakibatkan oleh serangan penyakit pada tanaman alpukat yang menyebabkan kerugian oleh petani. Bagaimana menerapkan metode hybrid case base dalam mendeteksi penyakit pada tanaman alpukat? Belum adanya aplikasi berbasis web untuk sistem pakar mendiagnosis penyakit pada alpukat menggunakan mesin inferensi HCB. Kemudian ada batasan masalah. Sistem pakar ini dibangun dengan meneliti 9 penyakit dengan 15 gejala pada tanaman alpukat. Data yang digunakan merupakan data yang berlaku pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian mesin inferensi sistem pakar yang digunakan adalah HCB yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu CBR, RBR, dan HCB. Metode SDLC Waterfall dengan konsep Object Oriented Approach, bahasa pemrograman, PHP, dan media penyimpanan data berupa MySQL. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mempermudah para petani menentukan jenis penyakit yang terdapat pada tanaman alpukat disertai dengan memberikan solusinya sehingga dapat menghindari penurunan produksi. Kemudian ada manfaat penelitian. Ada 5 manfaat penelitian. Poin pertama, bidang disiplin ilmu informatika mengimplementasikan ilmu dan teori sistem pakar menggunakan metode SDLC Waterfall dan mesin inferensi HCB. Kemudian poin kedua, bidang dunia pendidikan menambah referensi penelitian dalam dunia pendidikan baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi untuk penelitian mengenai tentang sistem pakar. Kemudian poin ketiga, masyarakat luas mempermudah petani untuk mendapatkan informasi dalam menentukan penyakit alpukat. Poin keempat, untuk penulis mendapatkan ilmu tentang alpukat dan membangun aplikasi penyakit tanaman alpukat berbasis web. Kemudian poin kelima, untuk Sistemik Region Karawang meningkatkan mahasiswa untuk menjalin hubungan baik dengan instansi di luar kampus. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya bertempat di William Agrotama, Desa Kerajaan 1, RT 001 RW 001, nomor 88 Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Waktu penelitian dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Nah, di sini ada gambar gancat. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil itu metode SDLC Waterfall dari Sattinger dan kawan-kawan 2010. Terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama project planning phase, kemudian analisis phase, design phase, implementation phase, sama support phase. Kemudian untuk tahapan pengembangan sistem pakarnya pakai dari Marimin 2005. Dari mulai, kemudian identifikasi masalah, mencari sumber pengetahuan, akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, pengembangan mesin inferensi. Kemudian ada CBR. CBR terdiri dari 4 tahapan, yaitu retrieve, reuse, revise, retain. Kemudian masuk ke RBR atau rule based reasoning. Kemudian masuk ke metode hybrid case base atau HCB, menghitung nilai kepercayaan, menghitung nilai user, menghitung bobot gejala, menentukan nilai similarity. Kemudian masuk ke pengujian, masuk lagi ke implementasi. Dari implementasi masuk ke memiliki kepakaran. Memiliki kepakaran ini terdiri dari 3 poin di atas: akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, pengembangan mesin inferensi. Kemudian selesai. Nah, kemudian ada metode penelitian.
Metode HCB atau Hybrid Case Base merupakan suatu metode sistem pakar yang digunakan untuk menghitung nilai bobot gejala penyakit yang terjadi sesuai dengan yang diinput oleh pengguna. Jadi di sini ada dua tabel. Tabel pertama terminologi kepercayaan. Untuk pasti nilainya 1, hampir pasti 0,8, cukup pasti 0,6, kurang pasti 0,4, tidak pasti 0,2. Di sini ada P1 sampai P9 itu penyakit 1 sampai penyakit 9. Di sini ada G1 sampai G15 itu gejala 1 sampai gejala 15. Kemudian ada proses tahapan CBR atau case based reasoning dari dua tabel. Tabel pertama di sini ada kode serta jenis penyakit. Nah, kalau P1 itu penyakit 1 itu bercak daun, P2 layu pitium, P3 busuk buah, P4 embun tepung, P5 keropeng, P6 sambilot spiroid, P7 hawar daun, P8 antraknosa, P9 belat lipat. Nah, di sini ada kode untuk gejala sama gejala penyakitnya sama nilai kepakaran. G1 atau bercak bulat kucil kuning 0,4, gejala 2 bercak kecil coklat kemerahan 0,4, gejala 3 titik-titik kuning di tengah daun 0,6, gejala 4 bercak putih keabuan 0,2, gejala 5 bercak-bercak warna hijau terang sampai kuning 0,8, sampai gejala 15 pada kulit biji terdapat bercak-bercak berwarna hitam, nilai pakar 0,8. Kemudian ada proses tahapan case based reasoning. Ini ada nilai bobot dari gejala dari P1 sampai P9, dari gejala 1 sampai gejala 15. Kemudian di sini ada hasil nilai pada tahapan CBR atau case based reasoning. Rule A itu nilai dari pakar, kemudian kalau B1 sampai B9 itu penyakit. Nah, udah nilai dari pakar. Kemudian ada proses rule based reasoning atau RBR. Rule 1, if jika G2, G14, G15 then maka penyakit bercak daun. Rule kedua, if jika G1, G14, G15 then maka penyakit layu pitium. Sampai rule 9, if jika G6, G7, G10, G11, G12 then maka penyakit ulat lipat. Kemudian ada metode perhitungan hasil dari proses rule based reasoning. Nah, di sini ada tabel kode gejala penyakit sama nilai pakar. Nah, di sini ada nomor 1, if jika daun-daun kaku dan berwarna agak kekuningan, N, dan pada kulit biji terdapat bercak-bercak berwarna hitam, N, dan bercak kecil coklat kemerahan, then maka bercak daun. Nah, penyelesaiannya maka pada user A, maka pada user B. Hasil dari proses CBR atau use based reasoning itu jadi penyakit 1. Kemudian ada proses perhitungan HCB atau hybrid case base. Nah, yang pertama menghitung nilai user 0,6 kali 0 tambah 0,8 kali 0,4 sampai 0,6 kali 0,8 hingga hasilnya 1. Kemudian menghitung nilai bobot gejala dari 0 tambah 0,8 kuadrat 2 tambah 0 kuadrat 2 sampai 1 kuadrat 2 tambah 0,8 kuadrat 2 hasilnya 3,2. Nah, hasil perhitungan HCB atau hybrid case base. Similarity A, B itu hasilnya nilai user 1, nilai bobot gejala 3,2, 1 dibagi 3,2 dengan hasil 0,3125 sesuai di tabel berikut. P1 bercak daun. Kemudian di sini ada gambar decision tree dengan keterangan simbol. Kalau G menunjukkan jenis gejala alpukat, jika X menunjukkan tidak teridentifikasi penyakit, dan V menunjukkan jenis penyakit alpukat. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan, terdiri dari use case diagram, terdiri dari 4 aktor dan 15 use case, dari mulai login sampai logout. Kemudian ada desain proses dari awal mulai, kemudian login, maksud, masukkan username dan password. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke kelola data. Jika password dan username salah, maka akan masuk ke halaman login. Nah, kemudian jika ya, masuk ke kelola data, kemudian validasi data, kemudian ada diagnosis. Nah, dari validasi data masuk ke penyimpanan ke dalam tabel, kemudian ke deskripsi data. Jika ingin diagnosis, maka akan tampilkan hasil. Nah, kemudian selesai.
Kemudian di sini ada domain kelas gejala. Ada 5 tabel, konsultasi, pengguna, gejala, aturan, sama penyakit. Kemudian kelas diagram ada 12 kelas, terdiri dari kelas login sampai kelas logout. Kemudian ada activity diagram, saya ngambil activity dari diagram diagnosis. Jika aktor membuka halaman utama, maka sistem menampilkan halaman utama. Jika aktor pilih menu diagnosa, maka sistem menampilkan menu diagnosa dengan menampilkan pilihan gejala. Jika aktor memilih gejala, maka sistem jika gejala sesuai dengan rule diagnosa, maka akan menampilkan hasil diagnosa. Jika tidak, akan muncul pesan penyakit tidak terdiagnosa. Kemudian ada span diagram, saya ambil dari span diagram dari diagnosis. Di sini ada kelas main, kelas diagnosis, sama kelas pengguna. Kemudian ada pengujian white box dan black box testing. Ada flow graph, cyclomatic complexity, ada independent path, sama white box testing. Kesimpulan, ada 4 kesimpulan. 1. Sistem dapat memberikan informasi tentang penyakit pada alpukat disertai dengan solusinya. 2. Dapat menekan penurunan produksi tiap tahunnya yang diakibatkan oleh penyakit pada tanaman alpukat. 3. Penerapan metode hybrid case-based dengan hasil perhitungan tertinggi, yaitu antraknosa dengan nilai 0,4924 atau 49,24%. Poin keempat, penerapan SDLC waterfall. Object Oriented Approach atau aplikasi ini berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 7.21 dan media penyimpanan data berupa MySQL. Saran, dapat dikembangkan dengan berbasis mobile. Yang kedua, penambahan case study pada penelitian selanjutnya. Kemudian di sini ada daftar pustaka, terdiri dari 10 daftar pustaka dan saya ambil di 10 jurnal. Dan terima kasih. Kemudian saya akan demo program. Nah, di sini halaman utama dari sistem. Kemudian ada beranda, ada bantuan. Kemudian ada diagnosis. Ada forum juga. Ada tentang program yang saya buat. Ini bantuan gunanya buat si masyarakat kalau ingin masuk ke jadi sebagai petani biar bisa konsultasi ke pakar. Nah, kalau diagnosis, contoh diagnosis misal di sini ada keterangan sebelum diagnosis penyakit, harap klik bagian kode gejala, kemudian klik opsi, pilih, kemudian klik proses di halaman paling bawah. Misal gejala 1 ini nilainya pasti, kemudian G14, G15. Kita proses dan hasilnya keluar 3 gejala yang tadi kita pilih. Kemudian nama penyakitnya Layophytium, solusinya mengatur jarak tanam maksimal 5-15 cm secara rutin menggunakan pupuk kimia Trichoderma SP, pencegahan pemilihan benih yang berkualitas dan layak tanam. Nah, kalau misalkan ingin lihat analisis, ini perhitungannya. Kemudian kalau mau dicetak, ini muncul cetaknya. Tanggal sesuai yang diinputkan hari ini otomatis. Kemudian forum juga, ini forum buat diskusi semua aktor. Sel masyarakat. Halo. Nah, kemudian tentang, nah, login, kita login dulu ke admin. Nah, admin di sini halaman berandanya tetap sama. Kemudian kalau misalkan admin ini bisa konsultasi karena bisa login. Kalau bisa login ke sistem pasti bisa konsultasi. Kemudian ini ada diagnosis, sama tampilannya seperti di awal tadi. Tetap bisa diagnosis. Muncul penyakit dan cetak juga. Kemudian di sini pengguna, karena admin ini hak aksesnya penuh di dalam sistem, jadi admin yang megang pengguna, data pengguna. Kemudian ada gejala, di sini ada 15 gejala sesuai di laporan. Kemudian di sini ada penyakit, ada 9 penyakit. Misal kita nambah gejala. Contoh gejala baru, nilai bobot 1. Kita berhasil disimpan, otomatis bakal masuk di paling bawah G16, gejala baru dengan status belum divalidasi atau invalid.
Penyakit juga sama, kita tambah penyakit baru, solusinya penyakit, pencegahannya cegah. Simpan, data berhasil disimpan, otomatis masuk paling bawah, statusnya sama, belum validasi. Masuk ke tentang, sama seperti halaman awal. Nah, ini aturan ini ada nama penyakit sama nama gejala, jadi otomatis masuk dari gejala sama penyakit baru, gejala baru. Kemudian forum seperti yang tadi, masyarakat, ini admin. Forum juga sama seperti tadi. Kemudian keluar, kita masuk ke halaman pakar. Nah, halaman pakar berandanya beda. Dari sini ada keterangan 15 gejala, 9 penyakit, 5 konsul, sama 4 pengguna. Diagnosis sama seperti yang di awal, halaman awal tadi. Nah, tadi kita inputkan gejala baru. Nah, kita masuk ke halaman gejala buat validasi gejala baru. Nah, di sini kalau ingin pakar ingin validasi, kita klik invalid, kemudian akan muncul apakah data akan divalidasi. Oke. Nah, maka data akan validasi. Kemudian penyakit juga sama, kita klik invalid, apakah data invalidasi. Oke. Validasi. Kemudian tentang juga sama, konsultasi masih kosong soalnya belum ada konsultasi admin tadi. Forum juga sama. Pakar, jadi yang admin bakalan muncul di setiap halaman. Kemudian keluar, nah kita masuk lagi ke admin buat lihat status gejala sama penyakit baru sudah validasi apa belum. Nah, statusnya valid, sudah divalidasi, dan penyakit juga sudah divalidasi. Nah, kemudian jika ingin mendiagnosis penyakit baru bisa, maka cara diagnosisnya menggunakan gejala yang sudah ada juga. Kita coba diagnosis, kita proses, maka akan muncul penyakit baru, solusinya penyakit, pencegahannya cegah. Nah, perhitungannya ada, sama cetak. Tuh. Kemudian masuk ke halaman petani, sama berandanya. Kemudian bantuan dari petani itu bantuan penggunaan sistem sebagai admin, jika kalau misalkan petani pengen jadi admin, ini udah ada. Ini konsultasi, ini diagnosis sama halaman awal. Forum juga sama, tentang juga sama. Nah, jika konsultasi berarti langsung bertujuan ke pakar. Misal kalau pakar kirim, maka otomatis akan masuk ke halaman pakar. Kita coba masuk ke halaman pakar. Nah, konsultasi, nah masuk dari petani. Kalau pakar HI, maka akan notif ini, maka pesan ini akan muncul lagi di petani. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu sistem yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.